Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya Asis Hola, guru mata pelajaran sosiologi, dan pada hari ini Bapak akan membahas tentang heterogenitas sosial dalam sub pokok bahasan stratifikasi sosial. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau ngetes semangatnya. Ya, salam Smart School, ya, salam Smart School, berkarakter cerdas Ki. Ya. Ya. Baiklah anak-anakku yang smart, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak seperti tadi saya bahasakan bahwa poin penting yang Bapak akan sampaikan di sini adalah tentang stratifikasi sosial. Dan saya paham betul di kelas di SMP kemarin itu anak-anakku sudah pernah belajar tentang stratifikasi sosial. Bahkan dalam struktur sosial itu dibagi atas dua. Ada yang stratifikasi sosial dan ada diferensiasi sosial. Di mana kalau kita perhatikan baik-baik bahwa dalam struktur sosial itu secara diferensiasi itu bisa secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Perbedaan kelas yang bisa dilihat dari secara horizontal kalau diferensiasi. Sedangkan untuk stratifikasi itu bisa dilihat dari secara vertikal ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Baiklah, untuk lebih jelasnya apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan tampilkan tujuan pembelajarannya. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, mendeskripsikan tentang stratifikasi sosial. Jadi Bapak akan jelaskan tentang definisi stratifikasi sosial, baik dari beberapa ahli ataupun dari beberapa kesimpulan tentang stratifikasi sosial. Kemudian yang kedua, yaitu diharapkan anak-anakku mampu untuk mengklasifikasikan ya dasar-dasar stratifikasi sosial. Ya, seperti apakah dasar-dasar stratifikasi sosial itu? Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian diharapkan dengan pembelajaran yang kita lakukan ini, anak-anakku bisa menguraikan sifat dan bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi ada 3 strong point yang harus anak-anakku pahami dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, khususnya tentang pembelajaran stratifikasi sosial. Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Dari beberapa ahli dulu. Di sini Bapak akan menjelaskan dua ahli, dua saja ahli dulu tentang definisi stratifikasi sosial. Yang pertama Pitirim Asorokin ya, menjelaskan di sini bahwa
stratifikasi sosial itu merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Ya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, ya, secara bertingkat. Ya. Lebih lanjut, Robert M. Setlawang mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis yang menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa stratifikasi sosial itu adalah ada penggolongan-penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan sosial secara hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Ada hak-hak keistimewaan yang dimiliki setiap orang dan ada prestise atau gengsi yang dimiliki setiap orang. Nah, saya kira untuk poin pertama tujuan pembelajaran kita sudah bahas tentang definisi stratifikasi sosial. Walaupun hanya beberapa strong point saja yang Bapak berikan tentang definisi, tapi saya yakin anak-anakku yang smart yang ada di beberapa sekolah yang ada di SMA di Sulawesi Selatan, Bapak yakin betul bahwa tentu anak-anakku bisa memahami dengan jelas tentang konsep ini. Sekarang kita beralih ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dasar-dasar stratifikasi sosial. Ya, tadi dikatakan bahwa apa yang menjadi dasar stratifikasi sosial. Ternyata dasar stratifikasi sosial itu ada 4, ya. Di sini poin-poin pentingnya ada 4 dasar stratifikasi sosial. Yang pertama ada diukur dari ukuran kekayaan, ya, ukuran kekayaan. Terus yang kedua berdasarkan ukuran kekuasaan, ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan ukuran kehormatan dan yang keempat berdasarkan ukuran pendidikan. Ya, saya kira tidak sulit-sulit banget dengan materi ini, anak-anakku bisa mencerna. Tapi untuk lebih jelasnya, Bapak akan urai satu persatu. Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan itu menentukan kedudukan seseorang dalam lapisan sosial di masyarakat. Kita ketahui bahwa kekayaan ini dapat dilihat dari misalnya ya, tipe rumahnya, jenis kendaraan, pakaian yang dikenakan, dan sebagainya. Sehingga di layar monitor anak-anakku itu tergambarkan bahwa dari gambar yang di layar monitor itu ada istilah, ada lower, ada middle, ada kelas-kelas lower, ada kelas middle, dan ada upper class. Ya, sehingga ketika kita melihat dari konsep kekayaan, orang yang memiliki kekayaan yang sedikit disebut lower, orang yang memiliki kekayaan yang tengah menengah atau biasa disebut dengan middle, dan orang yang mempunyai kekayaan yang banyak biasa disebut dengan upper class, ya. Nah, itu dari tingkat ukuran kekayaan. Di gambar ini juga bisa anak-anakku lihat ada dari rendah ke tinggi, orang-orang miskin, golongan menengah, dan orang kaya. Terjadi satu stratifikasi sosial dalam ukuran kekayaan. Di gambarnya juga pun anak-anakku bisa perhatikan secara seksama. Di situ tadi dikatakan bahwa bisa dilihat dari tipe rumah, ya, tipe rumah. Di sini yang besar sekali, menteren, kemudian orang yang tidak menempati atau tidak mempunyai rumah, ya, itu ada satu perbandingan yang kelas-kelas sosial yang tentu bisa membedakan antara mana yang kelas bawah, mana yang kelas atas. Kemudian dilihat dari jenis kendaraan juga bisa dilihat. Anak-anakku bisa lihat, perhatikan di gambar salah satu contoh misalnya orang yang mempunyai kendaraan mobil sporty,
Kemudian di satu sisi Bapak petani kita dengan kendaraan sepeda harus mengayuh untuk mengangkut hasil panennya. Tentu kita bisa bandingkan, kita bisa lihat bahwa ternyata untuk ukuran kekayaan itu bisa dilihat secara stratifikasi sosial, dan ukuran kekayaan ini dapat menentukan kedudukan seseorang dalam lapisan sosial di masyarakat. Oke, anak-anakku yang smart, masih semangat? Ya, kita lanjut lagi. Yang dasar stratifikasi yang kedua adalah ya, ukuran kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain sesuai dengan kehendak pemegang kuasa. Kekuasaan ini bisa berasal dari kepemilikan atau bisa juga berasal dari keturunan. Ya. Coba perhatikan gambar yang ada di layar monitor anak-anakku. Ada di sini Bapak membagi, ada bentuk piramida, ya, bentuk piramida. Ada golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Ya, di mana golongan-golongan atas ini adalah orang-orang kaya, pengusaha dan penguasa, sedangkan golongan menengah ini adalah pegawai-pegawai kantoran, petani pemilik lahan, dan para pedagang. Sedangkan untuk golongan bawah, ini biasa ditempati oleh para buruh tani kita. Ya. Nah, masyarakat membagi kelas-kelas tersebut itu tentu ada dasarnya, yang dasar yang dimilikinya, yang dasar masyarakat untuk menjustis bahwa harus berada dalam golongan bawah, menengah, dan atas itu tentu dilihat dari konsep ukuran kekuasaan. Ya, digambar di sebelah juga anak-anakku bisa lihat bagaimana kehidupan di parlemen dengan orang-orang yang susah bekerja atau pengangguran, looking for a job. Dia pengangguran. Jadi beda, ya, beda, stratifikasi sosialnya beda. Nah, ini dari tingkat ukuran kekuasaan. Sekarang kita lanjut. Seperti apa lagi dasar-dasar stratifikasi sosial? Sudah ada kekayaan, sudah ada kekuasaan. Sekarang yang ketiga, ya, adalah ukuran kehormatan. Ya, orang yang paling disegani atau yang dihormati itu mendapat tempat yang teratas. Ya. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat yang tradisional. Ya. Biasanya yang mendapat tempat di atas itu adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Seperti misalnya pemuka-pemuka agama, atau mungkin kalau anak-anakku lihat di gambar piramida yang ada di layar monitornya, itu dibagi atas 3 juga, ya, golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Ada golongan raja atau bangsawan, ada golongan priai, ulama atau punggawa, dan yang golongan ketiga petani, pedagang, buruh. Ya, ini menandakan bahwa golongan bangsawan itu menempati posisi teratas kalau kita lihat dari konsep ukuran kehormatan. Ya, lain lagi tadi ketika kita melihat dari konsep ukuran kekayaan atau kekuasaan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ukuran kehormatan, tentu yang mempunyai gelar bangsawan, raja itu berada di atas, karena orang yang paling disegani atau dihormati mendapat tempat yang teratas. Ya, begitu juga dengan pemuka-pemuka agama. Pemuka agama juga itu biasanya berada di level-level atas, ya. Kemudian kita lihat para petani, pedagang, buruh itu berada di level-level bawah atau poin yang ketiga. Baiklah, anak-anakku yang smart, sudah ada 3 tentang dasar stratifikasi sosial. Yang pertama tadi ukuran kekayaan, ya, kemudian kekuasaan, ketiga kehormatan, dan yang keempat, ya, adalah pendidikan. Ya. Indikator ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ya. Walaupun begitu, terkadang hal ini berdampak negatif. Ya. Karena seperti mementingkan
mendapat gelar kesarjanaan itu dengan segala cara, bukan mementingkan mutu ilmu pengetahuan. Sehingga kadang masyarakat itu membagi piramidanya itu ya tingkat yang terbawah SD, walaupun sebenarnya yang paling di bawah sekali adalah tidak sekolah ya, atau ada program pemerintah yang namanya keaksaraan fungsional, di mana untuk memberantas buta aksara itu dilakukan salah satu programnya adalah keaksaraan fungsional. Nah, sehingga Bapak tidak menampilkan lagi yang tidak sekolah. Jadi di situ dalam bentuk piramidanya yang paling bawah adalah tamatan SD, SMP, SMA, naik lagi S1, S2, S3 dalam konsep pendidikan. Ya. Kemudian itu dasar-dasar stratifikasi sosial. Ya, saya kira anak-anakku yang smart yang ada di sekolah pasti sudah paham tentang dasar-dasar stratifikasi sosial ini. Ternyata ada 4 yang menjadi ukuran atau strong point yang penting buat anak-anakku ketahui. Ya, yang pertama tadi ada ukuran kekayaan, ya, ada ukuran kekuasaan, ada kehormatan, dan yang terakhir adalah ukuran pendidikan. Nah, sampai di sini sudah ada sekitar 2 tujuan pembelajaran yang kita bahas. Nah, untuk selanjutnya masih semangat anak-anakku semua? Saya kira masih semangat ya. Semangat pagi menjelang siang, saya kira anak-anakku masih segar-segarnya. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat stratifikasi sosial. Ya. Sifat-sifat stratifikasi sosial ini itu dibagi atas 3 poin penting, ya. Yang mana itu ada namanya stratifikasi tertutup atau closed stratification, ada stratifikasi terbuka atau open stratification, dan ada stratifikasi campuran atau mixed stratification. Nah, saya kira tidak susah untuk memahami konsep-konsep sifat stratifikasi sosial ini, apalagi anak-anakku yang smart, yang ada di Sulawesi Selatan, paham betul tentang konsep ini. Ketiga-tiganya itu bisa dibedakan dengan jelas. Kapan dikatakan dia tertutup, kapan dia dikatakan terbuka, dan kapan dikatakan mixed stratification atau campuran. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mengurai one by one. Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Stratifikasi tertutup atau biasa disebut dengan closed stratification. Ya. Kalau anak-anakku perhatikan di atas itu, ya, ini. Jadi closed stratification itu betul-betul betul-betul sifatnya tertutup, ya. Dia tidak bisa berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Dari lapisan atas ke lapisan bawah, atau dari lapisan bawah ke lapisan atas. Makanya dia dikatakan bersifat kaku. Coba lihat ini. Ya. Dia bersifat kaku. Ada batas-batas dinding yang memisahkan itu. Ya. Ada batas-batas dinding yang memisahkan ini. Ya. Dan itu sifatnya kaku. Ini nih. Dia hanya berkutak-atik pada daerahnya sendiri. Ya, dia tidak bisa naik atau tidak bisa turun. Ya, itu. Dia tidak bisa naik atau tidak bisa turun. Karena memang closed stratification itu sifatnya kaku. Ya. Dia tertutup, membatasi seseorang untuk pindah, tidak bisa kemana-mana. Ini banyak kita lihat di sistem kasta. Contoh misalnya di Bali, ya, atau di di India. Sistem sosialnya ada sistem Brahmana, ada Ksatria, Waisya, Sudra. Brahmana itu kaum pendeta, Ksatria itu kaum bangsawan, Waisya pemerintahan, dan Sudra itu rakyat biasa. Nah, intinya stratifikasi tertutup atau closed stratification itu dia tidak bisa kemana-mana. Ya, karena dia dibatasi oleh dinding pemisah yang tidak bisa ditembus, ya, sehingga dia berkutak-atik pada kelas-kelas sosialnya saja. Oke, saya kira
anak-anakku yang smart sudah paham semua ini ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke berikutnya, yaitu stratifikasi terbuka ya, atau open stratification ya. Open stratification adalah bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis ya, dan memiliki kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata itu dapat berpindah dengan bebas ya dalam strata sosial, baik vertikal maupun secara horizontal. Tapi ingat, yang kita pelajari sekarang itu adalah stratifikasi yang sifatnya vertikal. Jadi kita fokusnya pada konsep yang vertikalnya saja ya. Nah, sekali lagi anak-anakku bisa melihat gambar ya. Gambar ini jelas bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun ya, karena sifatnya fleksibel. Golongan-golongan atas, golongan menengah, golongan bawah, di mana golongan atas ini di sini misalnya dalam bentuk piramida, orang-orang kaya, pengusaha dan penguasa, kemudian golongan menengah, pegawai kantor, petani, pemilik lahan dan pedagang, serta buruh tani bawah, dan budak. Tapi mereka bisa mereka bisa berpindah ya, karena open stratification ini sifatnya dinamis dan memiliki kemungkinan besar mobilitas sosialnya agak besar ya. Dia bisa pindah dari atas ke bawah dan secara fleksibel ya, bisa pindah. Itu konsepnya. Nah, saya kira sangat bertolak belakang dengan closed stratification yang Bapak tadi jelaskan. Ya, sekarang open stratification itu justru dia bisa terbuka, bisa berpindah kelas ya, kelas A bawah, menengah ke atas, dari atas karena ada kasus korupsi dan sebagainya dia bisa bangkrut, menengah langsung ke bawah. Jadi bisa saja terbalik seperti itu. Ya, oke. Saya kira anak-anakku sudah paham betul tentang konsep ini. Sekarang kita pindah ke sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga itu adalah ini. Ternyata sifat ketiga itu adalah stratifikasi campuran ya, atau biasa disebut dengan mixed stratification ya. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Ya, agar bisa pindah ke lapisan sosial lain, maka seorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Jadi, ketika misalnya dia berada dalam kasta, sistem kasta di India, Brahmana, Ksatria, tapi ketika misalnya beliau keluar dari lingkungan kastanya, misalnya apakah karena faktor pendidikan, misalnya melanjutkan pendidikannya di luar negeri, tapi di luar negeri tidak akan melihat lagi dia berasal dari kasta mana, tapi melihat bahwa itu adalah mahasiswa di luar negeri, sehingga statusnya disamakan. Ya, inilah yang dimaksud dengan mixed stratification. Jadi ada perpaduan mix antara open stratification dan closed stratification. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira untuk sifat-sifat stratifikasi sosial anak-anakku sudah paham betul. Nah, ini kita sudah membahas 3 konsep ya. 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tadi tentang karakteristik, bagaimana definisi, kemudian dasar-dasar stratifikasi, dan yang ketiga adalah sifat-sifat stratifikasi sosial. Masih ada satu yang belum kita bahas, yaitu bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ya, di bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu
ada dua bentuk stratifikasi sosial. Ada namanya sistem kasta. Ada juga yang namanya sistem kelas. Nah, yang bagaimana yang dimaksud dengan sistem kasta? Ya, menurut Lambert, kasta itu adalah suatu kategori di mana para anggotanya ditunjuk dan ditetapkan pada status yang permanen dalam hierarki sosial yang diberikan serta hubungan-hubungannya itu dibatasi sesuai dengan statusnya, ya. Lebih lanjut, sistem kasta adalah bentuk stratifikasi yang memberikan garis secara jelas, ya, antara satu lapisan dengan lapisan yang lain dan sifatnya sangat kaku. Ya, ini contohnya yang tadi sistem kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ini juga sudah beberapa kali Bapak jelaskan tentang sistem kasta itu hampir sama dengan sistem close stratification. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Nah, beda dengan sistem kelas. Coba kita lihat. Ya. Sistem kelas, justru kelas sosial itu adalah penggolongan masyarakat itu berdasarkan kriteria tertentu, ya. Bisa dilihat dari kriteria ekonomi, bisa dilihat dari kriteria politik, ya. Bisa dilihat dari kriteria pendidikan ataupun misalnya keturunan, ya. Atau bahkan kelas sosial dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian kelompok masyarakat itu berdasarkan pendidikan, penghasilan, penguasaan, dan sebagainya. Nah, seperti apa itu? Ini contohnya tadi gambarnya. Ada upper class, ada middle class, ada lower working. Nah, jadi para pekerja, ya, upper, middle, dan lower atau working. Ini hampir sama dengan tadi sistem open stratification. Nah, sekarang ternyata bentuk stratifikasi sosial itu bisa juga dikembangkan, bisa juga dapat dilihat dari 4 konsep, ya. Kita lihat dulu, ya. Ya. Ada 4 konsep di sini, bisa dilihat dari stratifikasi ekonominya, bisa dilihat dari stratifikasi sosialnya, bisa dilihat dari stratifikasi politiknya, dan bisa dilihat dari stratifikasi pada masa kolonialisme. Oke, anak-anakku yang smart, kita urai satu persatu. Kita mulai dulu yang pertama, ya, stratifikasi ekonomi. Ya. Di stratifikasi ekonomi ini itu bisa dibagi atas 3 pendapat tentang stratifikasi ekonomi. Ada pendapatnya tentang pendapatnya Aristoteles, pendapatnya Karl Marx, dan pendapat warga masyarakat Amerika tentang stratifikasi ekonomi. Bapak percepat saja, ya. Menurut Aristoteles, ya, itu di layar monitor anak-anakku bisa dibagi atas 3, ya. Ada golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Di sini Aristoteles itu membagi kelas ke dalam golongan 1 itu biasa ditempati oleh pengusaha, tuan tanah, atau bangsawan. Kemudian golongan 2 itu adalah para pedagang dan lain-lain. Sedangkan yang golongan ketiga atau rakyat miskin adalah rakyat-rakyat biasa. Ya, itu penggolongan menurut Aristoteles, ya. Saya kira anak-anakku yang smart sudah paham betul ini. Nah, sekarang kita lihat pendapatnya Karl Marx, ya. Karl Marx berbeda lagi, ya. Karl Marx itu membagi ke dalam 2 komponen bentuk-bentuk stratifikasi ekonomi, ya. Yang pertama ada namanya golongan kapitalis atau bourgeois. Dan yang kedua ada namanya golongan proletar. Ya, saya kira anak-anakku sudah pernah biasa mendengar istilah bourgeois, ya. Itu biasa ada anak-anak yang, ini anak kok tampilannya kayak bourgeois sekali. Nah, ini salah satu konsepnya dari Karl Marx itu mengatakan bahwa
borjuis adalah mereka yang menguasai alat produksi, sedangkan proletar sebaliknya adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi. Untuk lebih jelasnya perbedaannya, anak-anakku bisa lihat di layar monitornya bahwa biasanya kaum borjuis itu adalah kaum kapitalis, kelas menengah kaya, pemilik penyedia pekerja, sedangkan kaum proletar itu adalah kaum buruh, kaum pekerja industri, atau kaum yang terpaksa bekerja. Ya, itulah dua konsep tentang stratifikasi ekonomi menurut Karl Marx. Sekarang, yang ketiga menurut pendapat masyarakat Amerika. Ya, ternyata di Amerika itu dia bagi atas 6 stratifikasi tingkatan ya. Ada namanya upper class, ada lower upper class, kemudian upper middle class, terus lower middle class, kemudian upper lower class, dan lower class. Ya, jadi untuk kelas sosial yang pertama, keluarga yang telah lama kaya. Ya, sedangkan untuk yang kelas sosial yang kedua itu, ya untuk belum belum lama menjadi kaya atau biasa disebut dengan orang kaya baru ya, OKB. Nah, sedangkan untuk upper middle class atau kelas sosial ketiga itu diperuntukkan untuk pengusaha atau kaum profesional, dan kelas 4 atau lower middle class ini biasa ditempati oleh pegawai pemerintahan, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka. Sedangkan kelas sosial kelima atau upper lower class itu ditempati oleh pekerja tetap atau golongan pekerja. Dan yang terakhir, kelas sosial 6 atau lower class itu diperuntukkan untuk para pekerja tidak tetap atau pengangguran, ya, buruh musiman, ya, orang-orang yang tidak mendapat tunjangan dan sebagainya. Yaitu menurut warga masyarakat Amerika. Nah, sedangkan stratifikasi bentuk yang kedua adalah stratifikasi sosial. Tadi kan stratifikasi ekonomi. Sekarang stratifikasi sosial itu bisa dibagi atas 2, stratifikasi pendidikan dan stratifikasi pekerjaan. Stratifikasi pendidikan tadi Bapak sudah jelaskan, ada pendidikan rendah, menengah, tinggi, dan pendidikan sangat tinggi. Sedangkan untuk stratifikasi pekerjaan, ini menurut Astrid S. Susanto itu menentukan pelapisan sosial itu berdasarkan ukuran pekerjaan. Ada yang namanya kelas elit, ya. Kelas elit itu adalah orang-orang yang orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat itu sangat-sangat dihargai. Kemudian ada yang kelas profesional, ya, orang-orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil. Sedangkan yang ketiga ada namanya kelas-kelas semi profesional, ya, seperti pegawai kantor, ya, pedagang, teknisi berpendidikan menengah, dan yang biasa tidak berhasil mencapai gelar. Sedangkan yang selanjutnya adalah tenaga terampil, adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil, dan pemangkas rambut misalnya. Ya. Terus ada 2 yang di bawah, tenaga semi terampil, pekerja pabrik tanpa keterampilan, atau pelayan restoran. Sedangkan yang berada di lower, di bawah, itu adalah tenaga yang tidak terlatih atau terdidik. Nah, itulah dari stratifikasi sosial dibagi atas 2, pendidikan dan stratifikasi pekerjaan. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu stratifikasi politik. Ya. Di stratifikasi politik itu dibagi juga atas 3 poin penting, yaitu ada namanya tipe kasta, tipe oligarki, dan tipe demokratis. Saya tidak bisa berbicara lama di tipe kasta karena ini berulang kali bahwa tipe kasta itu sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Nah, kita beranjak saja ke tipe oligarki. Yang bagaimana yang dimaksud dengan tipe oligarki? Ya, kalau anak-anakku perhatikan di layar monitornya bahwa oligarki itu adalah sistem pelapisan kekuasaan yang masih mempunyai garis pemisah yang tegas, ya.
Tapi pembedaan dalam kelas sosial itu ditentukan oleh budaya masyarakat. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa di layar monitor anak-anakku bisa lihat di situ ada penguasa raja di urutan pertama, kemudian yang kedua bangsawan, dan berbagai macam tingkatannya, kemudian yang ketiga pegawai tinggi, kadang sipil dan militer, dan yang keempat pengacara, tukang, pedagang, petani, buruh, dan sebagainya. Jadi ini biasa di Inggris ya, seorang queen, ratu, kemudian di bawahnya bisa secara open stratification, oligarki ya seperti itu modelnya. Terus yang terakhir adalah demokratis. Ini lebih mengarah kepada open stratifikasi ya, di mana garis pemisah antar lapisan itu sifatnya sangat fleksibel atau tidak kaku. Ya, di mana kelahiran itu tidak menentukan kedudukan dalam lapisan. Yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Misal, anggota organisasi dalam satu masyarakat yang demokratis yang mencapai kedudukan tertentu itu melalui organisasi politiknya. Jadi dia bersifat fleksibel ya, fleksibel tipe demokratis. Kemudian yang terakhir sekali adalah stratifikasi sosial pada masa kolonialisme. Nah, di sini masa kolonialisme dibagi atas 3 bentuk stratifikasi ya. Yang pertama, ya, anak-anakku bisa perhatikan di sini ada namanya golongan ya, golongan Eropa ya, golongan Eropa atau di bangsa Belanda dan keturunannya, bangsa Eropa lainnya. Kemudian ada golongan Timur Asing, ya, terdiri atas orang-orang Cina, Arab, India, Pakistan, dan Asia lainnya. Dan yang terakhir adalah golongan Bumi Putra atau masyarakat pribumi atau bangsa asli. Jadi pembagian dalam stratifikasi sosial pada masa kolonialisme juga ada. Ya, orang-orang Eropa atau bangsa penjajah, orang timur asing, dan golongan Bumi Putra. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira materi yang Bapak sampaikan sangat luar biasa pada hari ini karena sudah ada 4 strong point yang Bapak tadi jelaskan. Pertama tentang karakteristik daripada stratifikasi sosial, mulai dari definisi, kemudian sifat-sifat stratifikasi sosial, dasar-dasar stratifikasi sosial, bahkan yang terakhir sampai pada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Untuk mempelajari kembali tentang konsep ini, Bapak ada oleh-oleh buat anak-anakku semua untuk dikerjakan di rumah. Silahkan. Dulu ya, Bapak hapus dulu. Ya. Aktivitas anak-anakku, aktivitas atau lembar kerja peserta didik anak-anakku di layar monitor itu, silahkan kerjakan kuis stratifikasi sosial, baik itu langsung di ini barcode-nya atau di linknya juga bisa dilihat karena ini nanti akan masuk dalam bentuk Google Form. Jadi di dalam itu ada nama siswa, kelas, kemudian ada sekolah asal, beserta dengan kabupatennya. Ya, saya harapkan anak-anakku bisa dalam waktu 45 menit berikutnya bisa kita berinteraksi melalui tugas. Jadi nanti mudah-mudahan ada yang ini saya bisa lihat siapa yang bagus ya, paling cepat dan paling tinggi nilainya, itu nanti bisa saya share nanti ya. Jadi silahkan barcode-nya sudah ada, masuk nanti di situ, nanti anak-anakku bisa mengerjakan. Apa yang dikerjakan di situ ada 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan di situ semua yang Bapak jelaskan tadi, contoh-contoh kasusnya ada di situ. Tinggal kalau memang diperhatikan baik-baik, insya Allah anak-anakku bisa menjawab dengan baik pula. Ya, karena semua pertanyaan-pertanyaan yang 10 itu semua sudah tercover di tugas ini. Baiklah, kita mulai dulu yang
ayo kita kerja soal khusus untuk soal stratifikasi sosial. Yang pertama, ya, coba perhatikan dulu baik-baik ini. Perhatikan gambar, ya. Pada gambar tersebut, ya, pada gambar tersebut itu diilustrasikan sebagai bagang stratifikasi sosial. Arah panah yang menunjukkan pada bagian teratas sebuah golongan, namun pada bagian puncak tersebut itu berbentuk mengerucut atau semakin mengecil. Nah, hal ini menunjukkan puncak teratas adalah golongan titik-titik. Nah, kalau kita mendapatkan soal yang seperti ini, tentu lagi-lagi Bapak biasa memberikan konsep tentang ada namanya keyword, ya, atau kata kunci. Yang mana menjadi kata kunci di sini, ya, coba diperhatikan. Ya. Yang menjadi kata kunci di sini nih, ya. Apa itu? Bagian puncak, ya. Itu yang mau ditahu. Apa itu yang di bagian puncak? Ya. Berbentuk mengerucut. Dan kenapa justru makin ke atas makin kecil? Kenapa ini makin ke atas makin kecil? Makin ke bawah makin besar? Ya. Tapi yang pertanyaan mendasar di sini adalah ini yang di atas. Ini yang mau ditanyakan. Nah, itu termasuk yang mengecil itu adalah golongan apa? Ya, kita bisa lihat optionnya. Apakah itu adalah pemilik modal yang meskipun usaha yang dimiliki telah tutup atau bangkrut, tetapi statusnya tidak akan lepas dari masyarakat? Kalau bangkrut, dia akan turun dengan sendirinya. Ya. Ingat tadi konsep stratifikasi, open stratifikasi atau stratifikasi terbuka. Ketika dia bangkrut, dia akan turun ke bawah. Ya. Saya kira ini bukan jawabannya, ya. Kan. Terus yang kedua, bagian B. Kelas sosial teratas dengan golongan bangsawan yang hanya bisa menempati kedudukan tersebut. Ya, kalau kita perhatikan di atas, apakah kelas sosial teratas dengan golongan bangsawan yang hanya bisa menempati kedudukan tersebut? Ya, kita bisa ya, bisa tidak, ya. Ini bisa ya, bisa tidak. Ini masih tanda tanya. Kemudian yang ketiga, kelas sosial teratas dan hanya orang-orang atau kelompok tertentu yang bisa menempati kelas tersebut. Oh ya, ini sudah yakin, ya. Oke. Kemudian yang seorang yang berusaha mencapai golongan teratas meskipun dia berasal dari kalangan bawah, bisa juga kelas sosial di bawah yang mana akan memulai kehidupan dalam dunia pekerjaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan ini tadi, ini apa ini? Yang bagian puncak, ya tentu yang paling relevan itu adalah kelas sosial yang teratas dan hanya orang-orang atau kelompok tertentu yang bisa menempati. Makanya dikatakan makin ke atas ini makin mengerucut karena hanya orang-orang tertentu yang bisa menempati kelas tersebut. Oke? Itu konsep untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, bagus sekali ya anakku yang smart. Sekarang kita beralih ke belum ada ya? Halo. Oke, belum ada ya. Kita beralih ke soal nomor 2. Masih malu-malu kapan ini, ya. Stratifikasi sosial itu sangat dihargai pada masyarakat yang memiliki sistem bla 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 bla. Ya. Karena usaha dan prestasi itu sangat dihargai oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Ya, tentu yang perlu lagi anak-anakku ketahui di sini tentang apa yang menjadi keyword, ya. Apa yang menjadi keyword dari pertanyaan ini? Ya, yang menjadi keyword pertanyaan ini kan adalah ini, usaha
dan prestasi, ya. Kemudian yang dihargai oleh setiap orang, ya, dalam masyarakat tersebut. Ya, itu. Ya, jadi sistemnya ini apa? Ya, sistemnya ini apa? Ya, tentu kita lihat apakah itu sifatnya konservatif, bukan ya, feodalisme, bukan juga monarki, bukan juga kesultanan, bukan juga. Jadi yang banyak adalah sistem demokratis. Kalau tadi anak-anakku perhatikan tentang stratifikasi yang sifatnya lebih kepada demokratis, tentu dia yang bersifat open stratifikasi, bisa prestasi yang sangat dihargai oleh setiap anggota masyarakat. Itu sifatnya demokratis. Ya. Oke, masih ada anak-anakku yang ingin bertanya? Atau karena ini ya, waktunya sudah, saya lihat ini sudah ini, ya, jadi, oh ya, tunggu dulu ya, sebelum Bapak tutup, ada dari, ya, oke, dari SMA 1 Bone, apa kabar? Pak Sukri, ya, mungkin Pak Sukri ya. Apa kabar hari ini Bapak? Terima kasih atas pendampingannya pada anak-anakku di SMA 1 Bone. Ada chatnya saya lihat di situ ya. Apa perbedaan stratifikasi campuran dan bentuk stratifikasi oligarki? Mohon Bapak memberikan contoh yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, tadi ketika awal pertama tadi saya jelaskan, Bapak jelaskan tentang konsep oligarki. Bagus sekali ya, mantap sekali pertanyaannya nak. Tentang contoh kasusnya dalam kehidupan di Indonesia. Ya, contoh kasusnya. Kita lihat tadi Bapak jelaskan di oligarki itu konsepnya seperti di Inggris ya. Di Inggris itu ada sistem queen, raja, ratu. Tapi dalam konsep pemerintahannya itu dia bisa dalam bisa saja poin yang kedua dan ketiganya itu bisa saja berpindah tempat, karena seperti saya bahasakan bahwa dalam oligarki itu dia ada perpaduan campuran antara konsep terbuka dan tertutup, open stratification dan closed stratification. Jadi tadi sudah di awal Bapak sudah jelaskan, dan saya hargai sekali apa yang menjadi pertanyaannya anak-anakku di SMA 1 Bone dan SMA 7 Goa. Terima kasih juga atas kehadirannya anak-anakku yang ada di Goa ya, atas atensinya. Ya, sekali lagi Pak Sukri, terima kasih. SMA 1 Bone, mantap ya. Anaknya luar biasa semua, dan semua yang berpartisipasi pada hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, karena waktu yang tidak ini lagi, ada kata-kata bijak dari Benjamin Franklin bahwa Anda mungkin bisa menunda, ya. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Ya. Saya Asis Solah bersama dengan kru yang ada di Studio 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semua, dan khusus untuk guru pendamping siswa yang ada di sekolah. Terima kasih juga atas dampingannya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.